pengembangan materi PJOK itu. Ya, memang susah juga ya karena kita tuntutannya adalah kebugaran jasmani, tetapi kalau dilihat dari jamnya kan berbeda-beda gitu. Walaupun memang kalau secara apa kalau yang ada di Permendikbud itu kan kalau SD itu kan 4 kali 35 menit ya. Tapi kan juga itu tidak dilakukan gitu. Tergantung dari sekolahnya, apalagi misalnya SD-nya adalah SDIT, itu pasti dipangkas itu. Paling hanya kadang-kadang tidak sampai 1 jam. Ya, itu ada yang seperti itu. Kemudian kalau misalnya SMP itu kan 3 kali 40 menit. Nah, kalau SMA adalah 3 kali 45 menit. Sebenarnya kadang-kadang apa ya, guru itu salah mengartikan gitu ya. Salah mengartikannya adalah ketika itu 3 kali 45 menit, 1 jamnya atau 1 kali 45 menitnya adalah di kelas. Padahal kan sebenarnya tidak seperti itu gitu. 3 kali 40 menit oke lah. Kalau misalnya pelaksanaannya itu tidak langsung 3 kali 40 menit, misalnya 2 kali 40 menit, kemudian 1 kali 45 menit, tetapi tidak harus bahwa itu ada 1 jamnya adalah di kelas. Itu tidak ada ketentuan sebenarnya gitu. Tapi kan selama ini kita seperti itu semua kan, 1 jamnya di kelas dulu, yang 2 jamnya nanti adalah di lapangan, seperti itu sih. Ya memang tadi loh, penjas itu seringkali dianggap sebelah mata ya. Apa sih penjas itu? Kadang-kadang dengan kalau dulu itu ada UN itu kan mesti kita tersingkirkan gitu. Apalagi kalau di SMK. Ada yang ngajar di SMK ini? Tidak ada. Iya, Pak Azhar. Nah, di SMK itu jamnya jadi berapa? Itu kan sedikit sekali. 2 jam per minggu dan kelas 12, Bu. Iya, hilang di kelas 12. Dan kalau kita lihat gitu, yang Bapak gunakan untuk pedomannya KIKD-nya dari mana, Pak? KIKD sambil dari Spektrum saja, Bu. Spektrum Nasional. Per dirjen itu kah? Kenapa, Bu? Per dirjen kah? Iya, Bu. Per dirjen. Nah, per dirjen. Kalau dilihat kan itu hanya berapa KD itu? Hanya 18 kan ya? KD ya, 18. Iya. 10-nya Kak, 9-nya di kelas 10, 9-nya di kelas 11 saja kan? 11, iya. Nah, itu. Dan itu sepertinya tuntutan untuk menambah jam itu juga masih belum diterima ya untuk yang SMK. Mungkin kalau yang Oke, ini sudah ngumpul 14 orang ya, lumayan ya. Baik, kita mulai dulu mungkin. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberikan kesehatan sehingga malam ini kita bisa bertatap muka secara virtual untuk melanjutkan materi terkait dengan modul 6, yaitu tes pengukuran, penilaian dan evaluasi serta penyusunan PTK dan artikel ilmiah. Nah, kalau dilihat di jadwal sebenarnya kita itu adalah presentasi atau mungkin Bapak Ibu sudah mengidentifikasi materi-materi yang dianggap hot yang ada di modul 6. Ya. Sudah dilakukan atau belum? Atau mungkin kita diskusi saja terkait dengan materi yang ada di modul 6. Yang kira-kira hot yang mana gitu. Atau kita bahas tugas gitu, terserah sih. Boleh, Bu, yang tentang hot itu, Bu. Mau presentasi? Bukan, Bu, maksudnya belum selesai, Bu. Oh, belum selesai. Nah, bolehnya apa? Bolehnya itu kita bahas dulu atau bagaimana, itu kan yang saya tanyakan kan? Diskusi, Bu. Karena kita belum tahu, Bu, modelnya seperti apa gitu mungkin, Bu. Yang terkait ini, Bu, hots ini, Bu. Sama sekali dari yang sebelumnya itu belum tahu, belum ada pembahasan, Bu. Belum ada pembahasan? Belum. Oke. Jadi yang pasti begini, dari modul
modul-modul berikutnya, modul-modul sebelumnya dan juga di modul 6, dari apa yang sudah Bapak Ibu bahas untuk materi-materinya yang memang itu memerlukan ya, memerlukan analisis ya, ataupun juga di situ masuk ke dalam hierarki dari Bloom ya, bahwa memang dari materi-materi itu yang dirasa Bapak Ibu itu membutuhkan analisis, ataupun juga kita tahu kalau hot itu kan analisis, kemudian evaluasi dan menciptakan kreasi ya. Karena memang kalau kita lihat di Bloom itu ada level ya, level 1, level 2 dan level 3. Nah, level 1 itu dari C berapa itu? Kalau level 1. C1 sampai C2. Oke. Kalau L2? Level 2? C3 dan C4. Bener kah? Aku cari dulu. Loh, saya tanya lo ya. Ini bener saya tanya lo. Karena kalau misalnya Bapak Ibu membuat instrumen penilaian misalnya, di situ kan mesti ditanyakan kan, ini masuk L berapa kan gitu kan ya? Nah, kalau L1 bener tadi L1 ya memang C1 dan C2. Kalau L2, nah L1 kan berarti itu adalah yang lots ya. Kemudian L2 adalah masuk ke yang mods. Ya, mods. Mods itu yang masuk di mods itu C berapa? Hanya satu saja, C3. Nah, baru kalau yang masuk hot itu adalah C4 dan C6 sampai C6. C5 dan C6. Nah, itu. Nah, begini, dari materi-materi yang ada pada modul 6 misalnya, yang di situ masuk ke yang hot misalnya, masuk ke menganalisis, masuk ke mengevaluasi, ataupun juga masuk yang ke kreasi ya, kira-kira yang mana itu loh. Itu kan kita diminta untuk melakukan analisis itu. Gitu. Jadi selama ini yang dilakukan bagaimana sih di modul apakah dari misalnya proses penilaian itu tidak hot? Apakah dari proses evaluasi itu tidak hot? Hot juga, Bu. Hot semua, Bu. Ya, Bu, kayaknya. Analisis semua soalnya. Berarti semuanya hot semua, Bu. Ya. Materinya hot semua, mulai dari KB1 sampai KB4. Nah, karena begini, kita itu kalau kita bicara terkait dengan modul 6 itu kan bagaimana ketika kita memahami konsep dari tes pengukuran, penilaian dan evaluasi. Ya, kita harus membedakan ya. Kita harus membedakan dari keempat itu gitu. Membedakan itu masuknya di C berapa kira-kira? Kita membedakan. Kalau KKO-nya ya, kalau masuk KKO mungkin membedakan itu masuknya C2 ya. Ya. C2 ya. Dicek coba belumnya. Masuknya C2 ya? Membandingkan di C2 di pemahaman. Membedakan kan masuk C2. Nah, berarti kalau misalnya materinya kita itu membedakan antara keempat itu kan itu masuknya materinya adalah masuk C2 gitu. Karena kalau dilihat di
apa namanya, di jadwal itu kan Bapak Ibu membuat suatu tabel ya. Iya ya, tabel ya. Hah? Tak bukakan. Loh, kemarin itu apa sih yang dilakukan di modul sebelumnya? Bahas LK1 Bu. Hah? Bahas LK1 terkait miskonsepsi, terkait yang sulit dipahami itu. Ya cuma itu aja. Hanya itu saja. Tapi di jadwal itu Bapak membahas terkait dengan materi hot enggak kira-kira? Disuruh untuk membahas materi hot enggak kira-kira? Belum pernah sih Bu. Biasanya yang miskonsepsi dan materi yang sulit dipahami saja. Oh, hanya itu saja. Karena di situ saya tuh menyesuaikan sih sebenarnya. Saya tuh menyesuaikan dengan perintah yang ada di jadwal. Di situ jadwalnya adalah diminta untuk menganalisis, mengidentifikasi materi yang hot. Ya. Makanya saya tanyakan dari modul 6 itu kira-kira yang hot yang mana? Yang di situ menuntut apa ya? Kita itu bisa menganalisis, ya, kita itu bisa menyimpulkan, dan juga kita itu bisa melakukan kreasi kan ya, itu kan masuknya di hot gitu. Nah, kalau dilihat memang misalnya kita hanya membandingkan atau membedakan materi terkait dengan konsep tes pengukuran penilaian dan evaluasi, itu kan masuknya adalah C2 itu. Tetapi kalau misalnya kita itu diminta untuk menganalisis ya, atau melakukan penilaian saja misal ya, itu kan sudah masuk di hot juga kan. Bagaimana ketika Bapak Ibu membuat instrumen ya, itu kan juga masuk di hot gitu. Memang nanti ketika kita itu sudah masuk di pengembangan perangkat ya, pasti kan Bapak Ibu juga menyusun kisi-kisi gitu ya. Nah, ketika proses penyusunan kisi-kisi itu kan juga sudah masuk ke hot sebenarnya ya. Jadi dari materi-materi itu kira-kira yang itu membutuhkan tingkat berpikir yang tinggi itu yang mana? Ya mungkin kalau Pak Azhar tadi benar ya, PTK itu ya memerlukan Analisis. Iya, analisis gitu, atau memerlukan tingkat berpikir tingkat tinggi, mulai dari analisis, kemudian menyimpulkan, ataupun juga sampai kepada mengkreasi. Bagaimana ketika kita itu menyusun PTK, apa saja yang harus kita identifikasi sebelum menyusun PTK, itu kan juga hot gitu. Nah, kalau Pak Azhar misalnya hot gitu, hotnya adalah di PTK. Yang lain hotnya di mana? Kalau saya Bu, selain di PTK yang saya ambil, program remedial untuk perbaikan kualitas pembelajaran juga saya ambil Bu. Kenapa kok Bapak itu menyatakan kalau itu hot? Karena di sini Bu, kita menganalisis Bu. Jadi kemudian memeriksa juga. Nah kemudian itu ada juga mempertimbangkan Bu, apa kegiatan yang akan kita lakukan pada saat setelah remedial ini Bu, yang cocok untuk siswa. Oke, ya ada lagi. Ada lagi? Tidak ada. Penyusunan artikel ilmiah mungkin. Saya ucap. Dan pengetahuan Ibu. Oke. Penyusunan artikel itu juga termasuk hot juga ya, karena memang ketika kita itu nanti jadi seorang guru, ketika kita juga harus mengembangkan pengembangan diri melalui PTK, kemudian kita kan juga harus menyusun suatu artikel ya. Kalau misalnya kita sampai bahas ke soal-soal yang sekiranya nanti akan keluar di UP, itu di situ juga membahas terkait dengan PTK itu mulai dari bagaimana proses penyusunan awalnya, kemudian bagaimana nanti juga Bapak Ibu itu menyusun suatu artikel ilmiah. Artikel ilmiah yang disusun itu harus seperti apa?
itu nanti juga akan keluar ya pada UP ya, pada UP. Karena memang kalau di Daljab itu antara UP dan UKIN itu kan tidak harus lulus UP dulu baru UKIN ya, tetapi UKIN dulu baru UP, itu kalau di Daljab. Tetapi kita bedanya nanti adalah kita harus lulus UP dulu baru nanti Bapak Ibu itu ikut UKIN. Nah, berarti misalnya kalau tadi dibilang ada materi yang hot itu tadi Pak Ahmad Hakim adalah remedial, Pak Azhar adalah PTK, Budian adalah penyusunan artikel. Nah, kalau Pak Arif apa kira-kira? Kenapa kok itu masuk ke hot? Mana Bu? Gimana Bu? Pak Arif, tadi kan temennya sudah menyampaikan dari modul 6 materi yang dianggap hot itu kan masing-masing tadi menyampaikan. Nah, kalau Pak Arif itu apa? Wah, kalau saya belum selesai Bu. Bacanya belum selesai. Kalau Bu. Yang belum selesai apanya Pak? LK-nya sudah selesai? Kalau LK-nya saya baca apa namanya Bu? Baca cepetan gitu aja Bu. Belum tuntas semuanya Bu. Baru sampai 2. 2 apa? KB2. KB2? Iya Bu. KB2 yang 6 ini Bu. Oh, masih KB2 saja? Iya Bu, belum semuanya Bu. Apa Pak isinya KB1 dan KB2 Pak? KB1-nya ini Bu. Waduh. Apa Pak Arif? Tentang KB1-nya apa Pak? Hah? tes pengukuran Bu. Nah, tes pengukuran saja? Tes pengukuran dalam pendidikan jasmani. Kemudian yang 2 penilaian dan evaluasi Bu. Evaluasi dalam pembelajaran pendidikan jasmani olahraga kesehatan Bu. Ya. Kemudian misalnya saya tanya gini untuk yang semuanya gitu. Apa sih beda antara tes pengukuran, penilaian dan evaluasi itu? Kita coba bahas dari apa yang sudah dibaca, sudah dipelajari. Apa sih beda antara tes pengukuran, penilaian dan evaluasi? Kalau tes itu Bu, Uh-uh. suatu alat instrumen yang biasanya berbentuk soal-soal Bu. Kemudian kalau pengukuran itu alat untuk mengukur misal massa tinggi badan seperti itu. Sampai situ sih Bu, saya ini kalau yang saya pahami Bu. Mungkin teman-teman yang lain bisa menambahkan. Oke, silakan Budian. Nanti saya yang menyimpulkan. Ingin saya bahas dulu di KB1 coba. Ya Bu, kalau tes dia tentang bagaimana cara kita melakukan pengukuran. Jadi melalui tes. Kalau pengukuran mungkin dia tentang pelaksanaan dari pengukuran itu sendiri. Kemudian kalau evaluasi berarti melakukan pengukuran itu sendiri. Bagaimana maksudnya? Kalau pengukuran proses dalam aduh bingung saya. Oke. Ya, silakan, ada lagi yang mau menambahkan apa sih bedanya? Nah, ini nanti jadi hot ya. Ya. Ini ada Bu Daniar dulu. Silakan. Makasih Bu. Menurut saya kalau tes itu instrumen yang digunakan guru untuk mengukur kemampuan belajar siswa. Sementara pengukuran itu untuk mengumpulkan informasi tentang keterampilan khusus atau tingkat kesegaran seseorang siswa atau peserta didik. Kalau penilaian? Kalau penilaian itu hasil dari pengukuran itu. Hasil pengukuran itu terus diapakan? Terus kalau evaluasi? Evaluasi termasuk penilaian, cuman
evaluasi mungkin masuk dalam penilaian Bu, cuman evaluasi itu kayak semacam siswa yang dibedakan mampu dengan yang mampu dengan remedial, seperti itu. Oke, ada lagi yang menambahkan, Pak Azhar? Atau yang lain silahkan. Menurut saya Bu, tes kalau misalnya ini kita analogkan, tes itu ada limit ketuntasan. Kalau pengukuran hanya untuk mengetahui yang diukur itu apa, bagaimana. Kalau evaluasi, penilaian, kalau penilaian itu bagaimana kita bisa memberikan keputusan apakah sudah baik atau masih belum baik. Kalau evaluasi adalah tindakan yang dilakukan ketika penilaian hasilnya tidak baik, begitu. Oke, baik. Ada lagi tambahan mungkin? Atau yang Saya Bu. Saya Bu. Silahkan. Kalau tes adalah alat atau instrumen yang digunakan untuk memperoleh informasi tentang seseorang atau objek. Kemudian Nah, pengumpulan itu nyari itu paling itu tadi nyari itu. Membaca. Kalau pengukuran proses pengumpulan datanya Bu. Kalau evaluasi maksudnya ketika setelah melakukan pengukuran ada evaluasi untuk memperbaiki apa saja hal yang perlu diperbaiki, kemudian hal tersebut dapat menjadikannya lebih baik lagi. Begitu Bu. Pak Arif silahkan, Pak Arif tadi Rezen tadi. Iya Bu, mungkin Bu ya, mungkin kalau dari saya mungkin seperti ini. Jangan mungkin toh yang pasti Iya Bu ya. Itu nggak pasti loh ya. Iya Bu. Ini gaya ngomong aja Bu. Oh, kayak ngomong gitu ya, bukannya sebenarnya ya. Iya sebenarnya. Kalau dari saya Bu, pendapat gini Bu. Kalau penilaian mungkin itu di apa Bu? Misalkan sekarang itu pelajaran Bu ya. Di semester pertama itu kan ada bola besar, kemudian masuk ke bola besar ada sepak bola, ada bola voli, ada bola basket Bu. Itu di KD bola besar Bu ya. Nah, mungkin kalau penilaian itu di tengah-tengah Bu tempatnya. Kemudian kalau yang evaluasi di akhir. Jadi evaluasi itu di akhir tempatnya. Yang mengevaluasi apakah dari ketiganya ini nanti penguasanya seperti apa, seperti itu. Kalau penilaian di tengah lah intinya gitu. Di tengah itu bagaimana di tengah-tengah itu? Maksudnya di tengah itu yang seperti apa kira-kira? Ada yang mau menambahkan, silakan. Nah, misalnya gini, kalau tadi belum final Bu maksudnya Bu. Hah? Belum final. Oke, begini ya. Kalau tadi Pak Arif menyatakan bahwa ya sebenarnya dari Pak Azhar, kemudian dari Budian, dari Bu Dahniar, itu kan sebenarnya bisa disimpulkan sebenarnya ya. Ketika tes itu adalah instrumen ya atau alat ukur untuk mendapatkan suatu data. Nah, data itu tidak harus bahwa datanya adalah berupa soal kan, tapi datanya bisa kan tes itu tes praktek ya kan, tes tulis ataukah juga tes lisan. Nah, yang kedua itu adalah pengukuran. Pengukuran itu apa? Seperti yang disampaikan Bu Dahniar tadi, pengukuran itu adalah bagaimana proses pengumpulan data atau informasi ya, yang sifatnya adalah apa? Kuantitatif. Pengukuran itu selalu sifatnya adalah kuantitatif. Kenapa? Karena biasanya dalam bentuk angka. Sama halnya misalnya tadi disampaikan Pak Arif. Nah, ketika Pak Arif itu mengajarkan passing bawah bola voli. Ya, Pak Arif mengajarkan passing bawah bola voli. Kemudian untuk melihat bagaimana keberhasilan peserta didik, Pak Arif kan pasti akan menyiapkan tesnya dulu kan? Ya, tesnya apa? Entah itu tes praktek ataukah tes tulis. Nah, ketika sudah menyiapkan tes itu, kemudian Pak Arif melakukan apa? Pengukuran. Apa? Memberikan soal atau memberikan rubrik penilaian untuk prakteknya.
Hasilnya apa nanti? Pasti hasilnya dalam bentuk angka. Entah itu angkanya 10, 20, 30 atau sampai 100. Nah, ini pengukuran. Nah, ketika Bapak Ibu sudah mendapatkan data, maka data itu akan diolah atau ya kan? Nah, itu adalah proses penilaian. Di mana ketika kita sudah menganalisis atau mengolah, itu kan pasti akan kita bandingkan dengan suatu kriteria. Kalau kita misalnya di sekolah yang kita jadikan kriteria apa? KKM. Ya, di situ kan pasti nanti akan ada kriteria. Apakah siswa tersebut bisa mencapai KKM? Apakah siswa tersebut sudah melampaui? Ataukah dia masih belum mencapai KKM? Itu proses penilaian. Kenapa? Karena penilaian ini sifatnya adalah kualitatif. Nah, langkah terakhir itu adalah kita melakukan evaluasi. Nah, evaluasi tadi kan pasti begini. Oh, dari 10 siswa tadi bagaimana hasilnya? Oh, ada siswa yang tadi sudah mencapai KKM, belum mencapai KKM, maka kita di situ akan menentukan. Ya, kita melakukan evaluasi. Apakah nanti mereka akan mengikuti remedial? Ya, ataukah misalnya memang dari hasil evaluasi itu banyak siswa yang belum mencapai KKM, kita akan PTK. Ya, atau yang sudah melampaui KKM itu akan kita berikan pengayaan. Ini adalah suatu proses, ini adalah seperti hierarki atau saling berkaitan. Kita tidak bisa melakukan pengukuran tanpa adanya tes. Kita tidak bisa melakukan penilaian ketika kita tidak melakukan pengukuran. Nah, kita tidak dapat melakukan evaluasi kalau kita tidak melakukan ketiga tadi gitu. Karena memang evaluasi itu adalah proses pemberian keputusan atau judgment. Nah, ini konsep gitu loh. Konsep bagaimana ketika kita itu membedakan antara tes, pengukuran, penilaian, dan evaluasi. Seringkali memang keempat hal ini kalau memang kita tidak tidak memahami konsepnya, maka akan bingung gitu. Karena kadang-kadang ini kalau masih diberikan pertanyaan terkait proses yang di situ adalah untuk mendapatkan angka bla bla. Ketika ada pilihan pengukuran, penilaian, itu jawabannya pasti penilaian. Karena mereka menganggap bahwa ketika penilaian itu pasti ada angkanya ya. Tapi itu tidak gitu ya. Kalau ada angkanya itu adalah pengukuran. Nah, itu adalah konsep yang memang harus kita kuasai gitu ya, terkait dengan perbedaan antara tes, pengukuran, penilaian, dan evaluasi. Oke, dari sini ada yang mau didiskusikan, silahkan. Nah, saya Bu. Oke, silahkan dia. Iya Bu, begini berarti kalau terkait nanti analisis HOTS-nya, berarti kita memilih satu saja atau seluruh dari isi modul ini untuk dideskripsikan di dalam HOTS itu Bu? Jadi cuman begini saja sih menurut saya, mana sih yang termasuk itu HOTS gitu loh. Misalnya dari materi-materi itu yang termasuk HOTS yang mana, dan di situ itu masuknya masuk ke C berapa kira-kira. Ya, misalnya kalau PTK itu masuknya ke C berapa gitu loh. Itu sih analisis materi yang hot itu sebenarnya. Tapi kalau mungkin tidak dikerjakan ya enggak apa-apa lah, kita diskusi saja gitu, daripada nanti bingung. Yang penting nanti tugasnya harus sesuai, itu saja sih kalau saya. Ya, karena ketika analisis ya, kan analisis penerapan ya, itu kan juga sudah termasuk bagaimana nanti HOTS-nya muncul di situ. Nah, kalau kemarin ketika Pak siapa ya kemarin ya, Pak Hasan memberikan contoh punyanya yang di modul 5 misal. Nah, ketika nanti masuk analisis penerapan, kira-kira apa yang harus Bapak Ibu masukkan ke dalam tugas itu? Itu mungkin yang perlu kita bahas ya, sehingga Bapak Ibu pasti nanti akan ada proses gitu ya, bagaimana proses menganalisis, kemudian nanti bagaimana proses itu sampai kepada mengevaluasi ya. Berarti maksudnya adalah C4 dan C5
Itu sudah, menurut saya itu sudah proses untuk menalar secara hot gitu. Jadi begini, kalau saya selama ini di tugas itu adalah Bapak Ibu itu sudah semuanya guru semua ya kan, sudah mengajar semua. Nah, dari proses yang sudah dilakukan, itu coba dianalisis gitu ya. Misalnya ketika kita memberikan materi A, ya, materi A kepada peserta didik. Nah, dari materi A itu pasti kan Bapak Ibu itu akan memberikan untuk mengetahui hasilnya pasti akan memberikan tes kan? Iya. Tes yang disusun itu berupa tes apa? Misalnya kita tentukan dulu. Nah, misalnya tesnya adalah tes praktek. Oke, kita berarti buat rubrik penilaian praktek misal. Ya. Nah, setelah kita membuat tes, maka kita melakukan pengukuran. Pasti kan nanti akan ada hasilnya. Oh, satu kelas itu siswa itu hasilnya beragam gitu. Ada yang nilainya 5, nggak ada yang 50 ya, pasti nilainya bagus-bagus ya, 80 ke atas misalnya. Nah, atau mungkin ada yang memang nilainya kurang. Nah, itu kita proses melakukan pengukuran. Nah, kemudian dari yang data yang sudah ada itu kita lakukan penilaian tadi gitu. Mana sih siswa ini yang masuk ke atau sudah melampaui KKM tercapai, ataukah dia masih belum mencapai KKM. Baru kita melakukan apa? Evaluasi. Nah, ini adalah rangkaian. Kalau misalnya dari penugasan itu Bapak Ibu memilih salah satu materi, kemudian diungkapkan dulu terkait dengan, kalau kemarin apa ya, penyesuaian dengan lingkungan ya, lingkungan peserta didik ya. Bagaimana dari lingkungan itu gitu. Kalau misalnya memang banyak yang belum mencapai KKM, apa yang akan kita lakukan? Kita lakukan remedial misalnya. Remedialnya dalam bentuk apa? Misal, ya. Itu kalau menurut saya itu sudah termasuk hot ya. Bagaimana kita itu proses menganalisis sampai kita itu bisa menyimpulkan. Itu sih kalau saya di tugas. Kalau misalnya memang kita tidak perlu mengidentifikasi materi yang hot, karena mungkin semuanya hot ya. Banyak yang hot ya. Nah, gitu. Oke, silakan, ada yang perlu disebutkan lagi atau enggak? Materi saya kemarin dilihat atau enggak ya? PPT saya kemarin. Dilihat Bu dan menyimak. Ya, dan disimak. Isinya apa kira-kira? Isinya tentang menyangkut modul 6 Bu. Menyangkut modul 6 ya pasti. Enggak mungkin lah modul 1. Ya. Oke, silakan kalau ada yang diskusi saja sih dari modul 6 biar kita juga lebih mudah. Saya Bu. Oke. Saya Bu. Silakan siapa? Pak Hasan. Saya mau bertanya Ibu, ini masalah PTK. Tadi pagi Ibu sudah menerangkan panjang lebar tentang PTK. Itu sudah ada di otak saya nih Bu, PTK nih Bu, membayangkan gimana PTK. Cuman yang saya belum paham ini, apakah PTK ini sama halnya dengan PTK yang apa sih yang mahasiswa lakukan Ibu? Apakah membutuhkan pembimbing atau tidak Ibu dalam PTK-nya Ibu? Apakah pembimbingnya kepala sekolah? Terima kasih. Oke, sebenarnya ini sudah menjawab pertanyaan dari Pak Soleh sebenarnya ya. Karena PTK itu ada 2, iya Pak ya. Apa Pak? Individual dan kolaboratif kan ya. Nah, ketika individual, nah berarti kita akan melakukan itu secara mandiri ya Pak. Tidak dengan ada bimbingan gitu. Kalau yang kolaboratif berarti kita perlu partner untuk melaksanakan PTK yang akan kita lakukan pada kelas tersebut. Itu sih Pak. Jadi saya kurang tahu apakah ini nanti juga sampai ke PTK. Mestinya sampai ke PTK ya. Kalau PTK yang nanti dilakukan di sini pasti akan ada proses pembimbingan gitu kan. Pasti akan ada proses pembimbingan gitu. Tetapi kalau kita sudah menjadi guru, kita tidak perlu lagi pembimbing di situ Pak. Tapi kan kita sudah menentukan, kita sudah bisa menganalisis masalahnya dulu. Ya, masalahnya A. Kemudian kita intinya mencari akar masalahnya.
atau kita mengidentifikasi masalahnya. Masalah itu karena apa kira-kira? Kemudian kita mencoba untuk menyusun pemecahan atau kita mencari obatnya. Baru kita ketika sudah ketemu obatnya kita melakukan ya memang seperti apa eksperimen ya, perlakuan ya. Tetapi bedanya tadi yang saya sampaikan, apa bedanya antara PTK dengan eksperimen tadi? PTK hanya dikhususkan untuk kelas itu saja, tidak bisa digunakan di tempat lain. Terus ada ciri khusus yang lain? Harus sampai berhasil. Terus ada indikator pencapaiannya. Oke, ada indikator keberhasilan. Ya, oke, ya itu tambahannya sebenarnya sesuai sih yang disampaikan oleh Pak Fajril gitu. Tetapi kita bisa membedakan bahwa PTK itu ada indikator keberhasilan yang harus kita capai. Kalau yang seperti eksperimen, kita kan hanya ketika kita memberikan perlakuan, ketika ada peningkatan, selesai, ya kan? Tapi kalau PTK, selama indikator keberhasilan itu belum tercapai, maka kita juga harus masuk ke siklus berikutnya dengan melakukan refleksi. Itu ya. Oke, ada lagi mungkin yang perlu didiskusikan. Bu Daniar, ada yang perlu disampaikan atau menambahkan? Sudah dijawab tadi sama Bu Apriska, Bu. Bu Apriska sudah dijawab. Oke. Ya. Ada lagi mungkin, silakan. Oke, kemudian begini. Dari proses penilaian itu atau teknik penilaian. Kalau di pengetahuan itu kan ada 3, Pak ya? Ya. Ada 3 ya? Okay. Di dalam proses penilaian itu kan ada 3 teknik penilaian. Nah, ketika kita itu juga melakukan proses, kita harus melihat kira-kira untuk ketiga-tiganya itu bisa kita aplikasikan ke penilaian yang mana. Tes tulis, tes lisan, penugasan itu kita bisa aplikasikan ke penilaian apa? Tadi sudah dibahas ya sebenarnya ya. Penilaian harian kah, atau PTS kah, ataukah PAS? Penilaian harian, Bu. Penilaian harian itu yang harus juga diperhatikan gitu. Kemudian saya tanya ini saya tanya. Ketika kita melakukan proses penilaian, yang itu adalah mencakup untuk keterampilan dan pengetahuan. Ya. Di dalam prosesnya, apakah ketika kita memberikan penilaian untuk pengetahuan dan keterampilan itu prosedurnya sama? Misalnya kalau di pengetahuan itu ada PH ya, kemudian ada PTS dan juga ada PAS. Apakah itu berlaku juga untuk keterampilan? Keterampilan harian saja, Ibu. Oke, ada lagi yang berpendapat? Berlaku, Bu. Hah? Berlaku. Apa? Berlaku. Mungkin di kelas 3-nya nanti atau mau tamatnya baru ada keterampilan ujian praktek. Oke, ini ada 2 pendapat. Ada yang berlaku, ada yang tidak berlaku. Ada lagi yang mau menambahkan, mungkin memperkuat. Pak Sabak, suaranya mana Pak Sabak? Pak Sabak jangan diam saja, Pak Sabak. Pak Sabak, jangan tanya tugas tok loh Pak Sabak. Ayo, mana suaranya Pak Sabak? Lu hilang kan Pak Sabak? Oke. Baik. Kalau di keterampilan itu memang tidak sama dengan pengetahuan. Yang di pengetahuan itu ada PH, ada PTS dan juga ada PAS. Di keterampilan itu proses penilaiannya adalah per KD, kemudian ketika itu menjadi penilaian akhir, maka dari nilai-nilai itu akan dirata untuk menjadi nilai akhir. Kenapa kira-kira kok yang di keterampilan itu tidak ada PTS dan PAS? Kenapa kira-kira? Waktunya tidak cukup mungkin, Bu.
Waktunya cukup. Terus ada lagi? Nah, kalau pengetahuan kita mudah saja kan memasukkan materi itu ke dalam soal-soal. Nah, ketika itu di PTS ya, karena kalau di PTS kan pasti ada beberapa materi yang sudah kita sampaikan kan. Mungkin ada permainan bola besar, permainan bola kecil, ataupun juga atletik. Nah, kalau kita misalnya memilih salah satu, berarti kita tidak adil dengan yang lain. Nah, dan itu kan tidak bisa misalnya dalam satu waktu seperti yang disampaikan oleh Pak Priska tadi, itu kemudian akan sehingga yang dinilai itu kan penilaian keterampilan yang memang dilakukan pada masing-masing KD. Oke. Kemudian begini, di penilaian keterampilan itu kan ada berapa Pak? Ada 4 ya Pak? 4. Apa saja Pak Azhar? Portofolio, proyek, praktik, dan produk. Produk. Oke. Misalnya kita itu memberikan proses penilaian itu portofolio, ya, portofolio dari masing-masing KD. Kira-kira untuk nilai akhir dari portofolio itu kita ambil rata-rata ataukah nilai terbaik? Kok nilai terbaik? Karena hasil karya, Ibu. Oke, baik. Hasil karya. Bagus. Jadi yang pasti ketika kita menggunakan portofolio dari masing-masing KD itu kita ambil nilai yang terbaik, karena dari portofolio itu adalah kumpulan dari karya siswa. Yang mana yang terbaik itu yang nanti akan kita gunakan sebagai nilai akhir di portofolio. Oke. Ada lagi mungkin yang perlu kita bahas? Nah, apa kira-kira dari materi yang di modul 6? Bu, kalau izin, kalau penilaian produk dalam pembelajaran PJOK itu contohnya seperti apa, Bu? Oke. Penilaian produk, kita mengartikan bahwa kalau produk itu kan berarti ada hasil, ada barangnya, ya kan? Atau ada produknya. Nah, apa yang mungkin bisa kita lakukan misalnya ketika peserta didik itu kita berikan suatu tugas untuk membuat modifikasi, ya misalnya modifikasi itu kadang-kadang kita gunakan peluru, ya modifikasi tolak peluru atau juga modifikasi cakram dan semua itu termasuk di situ penilaian produk, karena itu ada hasilnya, ya ada apa namanya, ada barang yang mereka bisa kumpulkan di situ, ya itu kalau penilaian produk gitu ya, jadi ada hasil akhir. Nah, kalau proyek itu kan berarti penilaian proyek itu kan di situ ada beberapa tahap yang akan kita lakukan, mulai dari perencanaan, ya kan, kemudian apa, kemudian juga penyusunan itu, ya, kemudian dari hasil akhirnya juga, ya, proyek. Jadi meliputi misalnya ketika kita menyuruh peserta didik untuk melakukan atau membuat makalah, ya, makalah terkait dengan pendidikan kesehatan, itu kan berarti itu sudah termasuk penilaian proyek. Nah, untuk portofolio kadang-kadang juga tidak hanya tugas-tugas karya yang mungkin kalau yang di sekolah itu biasanya seperti clipping gitu ya, ataupun juga seperti dokumentasi yang lain gitu. Di portofolio kalau misalnya memang ada peserta didik yang dia itu berprestasi, misalnya sertifikat, itu penilaian juga termasuk penilaian portofolio, karena nanti juga akan mendukung dari atau membantu ya untuk penilaiannya, terutama nanti di keterampilan seperti itu. Izin, itu Bu, ya Pak Asep. misalnya Bu, membuat senam kreasi, senam irama kreasi, apakah penilaian proyek atau produk, Ibu? Oke. Nah, ketika itu mereka itu mempresentasikan hasil sampai mereka itu juga merencanakan, itu bisa masuk di dua-duanya, Pak.
dua-duanya itu adalah ketika proyek, karena mereka nanti pasti kan akan menampilkan itu. Nah, ketika itu menjadi produk, itu ada produk yang mereka itu bisa kumpulkan. Misalnya apa? Misalnya ketika mereka itu melakukan senam itu ada produknya berupa apa? CD ya, itu termasuk produk. Jadi bisa dua-duanya, bisa proyek dan juga bisa produk. Itu, Pak. Untuk menentukan nilai akhirnya, Bu, dari keterampilan, apakah dirata-ratakan penilaian proyek dengan nilai produk, Bu? Iya. Ya, itu nanti akan di rata-rata. Jadi karena memang gini, dari setiap KD kan tidak mungkin semua penilaian keterampilan itu kita berikan kan. Jadi misalnya untuk KD 1 kalau praktek ya berarti nanti kita ambil nilai praktek. Nah, kalau proyek ya kita ambil nilai proyek. Kalau produk ya berarti kita ambil nilai produk, seperti itu. Jadi nanti hasilnya itu akan kita rata-rata. Kecuali tadi adalah yang portofolio, itu kita ambil nilai yang terbaik. Seperti itu. Oke, ada lagi? Penugasan mungkin perlu saya buka dulu ya, Pak ya. Kita cek lagi ya. Boleh, Bu. Ini belum dikerjakan berarti ya? Belum, Bu. Belum, Bu. Nah, oke. Kita cermati dari tugas yang ada di sini. Pada kegiatan sebelumnya, kita kan sudah melakukan serangkaian kegiatan analisis materi ajar untuk memperoleh pemecahan masalah dari materi yang sulit untuk dipahami. Nah, dari materi yang tadi yang sulit dipahami tadi kan sudah kita bahas ya, mungkin rata-rata sama ya, atau mungkin yang materi yang sulit dipahami dari apa yang disampaikan oleh Pak siapa tadi, Pak Azhar ya, kemudian Pak siapa Pak Ketua Kelas Pak Soleh. Pak Soleh. Pak Soleh sama satu tadi Pak siapa tadi, Pak Hidayat, Pak Rahmat Hidayat, Bu. Pak Rahmat Hidayat. Nah, Ya. apakah ada yang mungkin belum terbahas? Kalau belum, oke kita bahas sekarang, enggak apa-apa. Siapa yang kira-kira belum terbahas untuk materi yang sulit dipahami? Ada enggak? Atau sudah mewakili? Nah, di sini untuk memperoleh pemecahan masalah dari materi yang sulit dipahami, materi miskonsepsi dan pembelajaran hot pada materi. Kegiatan ini akan membantu saudara dalam menyusun materi ajar. Sebenarnya materi ajar itu kita buat di sini ya, tetapi nanti di penyusunan materi ajar sendiri. Seperti itu. Nah, kemudian di sini selanjutnya untuk kegiatan secara individu, saudara diminta untuk melakukan analisis penerapan materi pada kehidupan nyata secara kontekstual.
Ya, misalnya tadi saya sampaikan ketika Bapak Ibu memilih satu materi pembelajaran berdasarkan hasil materi ajar pada kegiatan sebelumnya. Nah, untuk di tugas di modul 6, ya tadi kan saya sampaikan, misalnya Bapak Ibu itu di sekolah itu melakukan proses, ya, proses tadi ada proses penilaian, ya, sampai kepada evaluasi. Nah, ketika Bapak Ibu itu menentukan, misalnya penilaiannya, oh Pak Soleh nanti adalah materinya bola basket, misal. Tesnya apa kira-kira yang akan diberikan? Ya, kemudian dari di situ, kemudian Pak Soleh akan melakukan pengukuran, ya kan? Pengukuran dengan tes tadi yang dipilih. Nah, dari hasil pengukuran itu kan pasti sudah ada nilai gitu. Saya tidak memerlukan nanti Bapak Ibu harus membuat penilaian lagi, enggak. Tetapi kalau Bapak Ibu sudah punya dokumen, ya itu kan bisa dianalisis dari situ. Ya kan? Sudah ada data. Kemudian dari data itu Bapak Ibu itu melakukan analisis, mana sih ini memang bagian dari tes, mana sih bagian dari pengukurannya, bagian dari penilaiannya, kemudian nanti bagaimana proses evaluasinya, ya. Kemudian dari situ maka evaluasi yang dilakukan akan seperti apa? Oh, nanti saya akan memberikan remedial, gitu. Program remedial yang Nah, kemudian kenapa kok memilih itu? Ya, kenapa kok memilih itu? Berarti kan ada ada analisis. Kenapa kok yang dipilih, misalnya yang dipilih adalah tutor sebaya? Kira-kira kenapa? Itu sih kalau saya di modul 6 gitu, sehingga kita tidak ada lagi miskonsepsi, ya. Nanti Bapak Ibu mengartikan A, ternyata saya mikirnya adalah B, sehingga nanti ketika tugas yang dilakukan itu tidak maksimal gitu. Ya, oke. Ada pertanyaan mungkin terkait tugas? Kalau tugas saya minta koreksi boleh enggak Ibu? Nanti saya share screen Bu. Kebetulan saya kan sudah tinggal upload saja. Apakah tugas 6 sudah tak? Cuman belum diupload Ibu. Cepat sekali Pak. Oh, belum dijelaskan sudah dibuat. Nggak apa-apa sih. Analisis Ibu, analisis. Oke. Atau yang lain sudah juga mengerjakan? Siapa yang kira-kira sudah mengerjakan? Hanya Pak Hasan saja? Saya Bu. Pak Boy, tugas modul 6 loh Pak Boy. Ya Bu, coba-coba nih. Loh, yang modul sebelumnya sudah Bapak kerjakan belum kok sudah mengerjakan modul 6? Yang modul 2, 3, 4, 5 belum Bu. Oh belum? Ya. Ya oke. Coba enggak apa-apa, silahkan yang mau presentasi dulu silahkan. Coba nanti kita koreksi bersama. Kalau bingung nanti saya carikan contoh. Tapi jangan contoh dulu, prosesnya dulu itu loh maksud saya. Silakan Pak. Pak siapa? Pak Boy dah. Saya nggak bisa share screen Bu, saya kirim filenya aja Bu ke teman-teman. Loh. Terus yang share screen siapa? Pak Hasan saja wis. Pak Boy nggak share screen kok. Silakan Pak Hasan. Sudah terlihat Ibu? Udah. Oh, jadi seperti ini tugas yang coba saya buat. Ya silakan. Terus materi pembelajarannya tes dan pengukuran kecepatan siswa kelas 7. Pak, ini belum terlihat ini. Yang masih judulnya saja ini yang dilihatkan. Aku tidak bisa itu Ibu ya, tidak bisa apa sih? Slide show. Oke, Bu. Nah, sudah baru ini kelihatan ini. Dari pembelajarannya Bu, tes dan pengukuran kecepatan siswa kelas 7 sampai 4 Sumberaya.
Kemudian analisis lingkungan sekolah, pertama SMP 4 terletak di pinggir jalan Desa Mekar Baru, kemudian mayoritas siswa tinggal dekat dengan sekolah. Kemudian siswa berangkat sekolah menggunakan sepeda atau berjalan kaki, namun ada juga yang diantar oleh orang tua mereka. Kemudian olahraga dan permainan yang menjadi permainan sepak bola, dan bagi itu untuk siswa putra, dan bagi siswa putri itu permainan favorit mereka yaitu permainan galahadang Ibu, atau permainan gelasin di kampung kami menyebutnya seperti itu. Kemudian ini kaitannya dengan lingkungan sekolah, saya terapkan di dalam materi tadi, tes dan ukurannya. Saya mengambil instrumen tesnya ini dari panduan tes kebugaran jasmani Indonesia untuk anak usia 10 sampai 12 tahun Ibu. Nah, ini jadi tujuan tes pengukuran ini adalah untuk mengukur kecepatan lari seorang, kemudian alatnya dari lintasan lurus, rata, tidak licin, jarak antara garis start dan finish 40 meter, kemudian fluid, stopwatch, dan bendera. Kemudian pelaksanaannya itu subjek berdiri di belakang garis start dengan sikap berdiri aba-abaya, subjek lari ke depan cepat mungkin menempuh jarak 40 meter. Pada saat subjek menyentuh atau melewati garis finish, stopwatch dihentikan. Kemudian catatan atau kesempatan lari diulang atau didiskualifikasi, disuruh ulang apabila pertama pelari mencuri start, kemudian pelari terganggu oleh pelari lainnya. Nah, ini adalah petunjuk penilaian kebugaran jasmani TKJI usia 10-12 tahun. Saya download di internet Ibu. Klasifikasinya 5 baik, sedang, kurang, dan baik sekali. Kemudian ini contoh lembar observasi tes kecepatannya. Siswa kelas 7 ini contohnya, saya ambil siswa saya Tri Alia Putri. Kemudian hasil lari 40 meternya 6,5 detik. Jadi masuk dalam kategori 5, klasifikasinya baik sekali. Kemudian ini kesimpulannya Ibu. Kesimpulannya pertama, hasil tes sebagai pedoman guru dalam persiapkan peserta didik. Jikalau diperlukan misalkan akan mengadakan seleksi lomba lari mewakili sekolah. Kemudian sebagai tindak lanjut guru terhadap langkah apa yang akan diambil jika hasil tes menunjukkan masih banyak siswa yang kurang baik kecepatannya. Kemudian sebagai keterampilan siswa untuk menunjang aktivitasnya sehari-hari mereka, karena sudah saya paparkan tadi di awal, kegiatan mereka yang paling mereka senangi main bola dan permainan galahadang yang memerlukan kecepatan. Itu saja Ibu presentasi dari saya, entah benar atau tidak. Oke, coba Pak masuk ke atas Pak. Yang Pak, gimana Ibu? Materi Pak. Iya. Materinya jangan tes dan pengukuran kecepatan gitu. Tetapi materinya apa ini Pak? Kalau kita bicara materi loh ya. Karena sampingnya Bapak itu memilih salah satu materi. Misalnya materinya apa? Ini kan materinya kebugaran jasmani, iya kan? Tapi kan submaterinya adalah kecepatan, ya? Kecepatan, Ibu. Oke. Sehingga jangan tes dan pengukuran kecepatan, karena pemilihan materi pelajarannya yang satu, Pak. Yang saya maksudkan adalah ketika Bapak misalnya memilih materi itu satu kecepatan, ya kan? Kemudian tadi Bapak melakukan analisis, ya. Kemudian yang saya maksud tadi situ itu mana itu tesnya? Tadi sudah disampaikan ya, instrumen atau tesnya sudah gitu. Prosesnya gitu kan. Proses pengukurannya kan tadi ada hasilnya gitu kan. Hasilnya berupa apa? Berupa angka. Oke. Kalau dilihat di sini ini kan hanya ada satu contoh siswa saja, Pak. Ya. Jadi ketika itu hanya satu siswa saja, apakah ya Kak, ini memang sudah ada penilaian ya, karena nilainya baik sekali. Nah, itu masuknya kan di penilaian Pak ya, karena ada kriteria yaitu baik sekali. Nah, kemudian dari evaluasi. Jadi maksud saya itu mana sih itu bagian tesnya mana sih? Ya kan? Bagian pengukurannya itu ada di mana? Ya. Bagian penilaiannya itu ada di mana? Evaluasinya di mana?
Kalau kita itu hanya satu orang, berarti kan evaluasinya adalah oh anak ini dilihat dari kecepatannya kan sudah baik sekali gitu, sehingga tindak lanjutnya oke lah kalau itu ini kan hanya satu siswa gitu loh. Paham nggak maksud saya semuanya? Paham, Bu. Paham ya. Jadi maksud saya tidak hanya satu siswa gitu loh Pak Hasan. Kalau dia kan sebenarnya ya sudah ada itu, cuman Pak Hasan ini belum belum secara khusus gitu. Ini tesnya gitu. Ini proses pengukurannya. Ini adalah penilaian gitu loh. Ini adalah evaluasinya gitu. Pak Hasan belum sampai di situ karena ini masih hanya satu siswa. Kalau misalnya kita dalam satu kelas, itu kan nanti kita akan lebih mudah kan? Oh ini loh proses penilaiannya si A ini mencapai KKM misalnya. Atau ini kategorinya baik, oh ini kategorinya kurang. Ya kan? Berarti kan nanti evaluasinya harus kita apakan misalnya yang kurang tadi. Kalau yang baik itu harus kita apakan. Itu loh Pak Hasan. Itu belum muncul di situ. Oh, iya. Paham ya kira-kira maksud saya ya? Paham, Bu. Oke, yang lain? Berarti nanti secara klasikal hasil tesnya ini Bu ditampilkan Ibu ya. Bapak punya enggak hasilnya? Belum punya sih Bu. Ini kan hanya mengaitkan. Ini hanya ilustrasi ya? Iya Ibu, ilustrasi. Ya, maksud saya ya oke lah ini mungkin sudah sesuai, cuman kan ketika kita itu melakukan suatu proses tadi gitu. Itu kan hanya ada satu gitu yang kita yang hasilnya itu hanya satu gitu. Kalau satu siswa kan ketika kita harus melakukan evaluasi itu kan kurang sesuai gitu loh nanti gitu loh Pak. Tapi kalau hasilnya banyak ketika kita melakukan evaluasi itu kan nanti akan mengena kepada sasarannya. Paham ya maksud saya Pak Hasan? Oh iya Ibu. Oke. Ada yang lain yang mau menyampaikan? Saya tak sambil nyari-nyari contoh kira-kira ada enggak? Bu, saya Bu. Bu, bagaimana jika ada yang tidak yang sementara tidak mengajar begitu Bu. Jadi untuk penilaiannya ini maksudnya gambaran untuk rangkaian tesnya ini dibuat sendiri begitu Bu. Nilai-nilainya. Oke, siapa yang belum mengajar? Yang tidak mengajar? Pak cari dokumen lain gitu yang intinya kan kita pengennya itu ada prosesnya itu paham gitu loh Bu. Proses yang tadi ya itu bisa paham gitu. Nyari contoh lain mungkin ya enggak apa-apa. Baik ya, yang pasti proses yang dilakukan itu kita paham. Itu aja sih. Ada lagi yang mau menyampaikan sesuatu? Nggak ada? Cukup kira-kira? Tadi kalau evaluasi dikasih refleksinya juga ya Bu ya di dalam presentasi itu? Enggak, jadi misalnya kan refleksi itu kan sebelum evaluasi Pak. Saya dijelaskan juga maksudnya ini nanti setelah semuanya sudah kan tadi setelah evaluasi semuanya Bu ya, bagi yang baik bagi yang sudah baik maka akan seperti ini kan. Nah, bagi yang berkurang maka akan diberi tugas seperti ini. Seperti itukah Bu? Iya, jadi maksud saya gini, ketika itu sudah ada hasil ya, ketika itu sudah ada hasil, mana siswa yang misalnya ini bisa masuk di pengayaan ya kan? Ini masuk di remedial. Nah, prosesnya remedial yang akan kita lakukan itu nanti kita gunakan apa gitu loh. Ya. Misalnya, terus pengayaan yang kita lakukan itu seperti apa gitu. Karena kalau kita memahami konsep dari pengayaan itu adalah pendalaman materi Pak ya. Yang kita berikan adalah tingkat kesulitannya lebih tinggi daripada kompetensi sebelumnya. Seperti itu. Jadi maksud saya Bapak Ibu itu paham bagaimana sih ketika nanti kita melakukan pengayaan, bagaimana kita melakukan remedial gitu loh. Itu Pak Fajrin. Nah, misalnya kalau kita menentukan pengayaannya, remedialnya adalah
saya nanti akan menggunakan tutor sebaya. Kira-kira kenapa kok diberikan tutor sebaya gitu, tidak dengan pembelajaran ulang misalnya, atau tidak dengan pembelajaran individual misalnya. Itu kan ada alasan gitu ya, alasan yang logis kenapa itu tidak dilakukan. Itu loh maksud saya, sehingga Bapak Ibu itu paham bagaimana sih konsep gitu loh, konsep dari tes pengukuran penilaian dan evaluasi itu. Bisa diterima kira-kira? Bisa atau bingung? Yang mencerna dulu. Mencerna. Oke, silahkan ada yang enggak? Bu, ada Pak Boy tadi kirim di grup, katanya di tempatnya mati lampu, jadi kesulitan untuk masuk ke unit. Lah terus Pak Boy-nya enggak ada loh. Kalau kita bahas terus bagaimana Pak Boy-nya enggak ada? Nah kalau Pak Boy-nya ada, oh ini nih. Coba masuk. Di mana, di grup mana? Di grup PPG tadi. Bu, masih mati lampu Bu di sini ya. Bu. Baru bisa masuk nih. Oke, ya sebentar Pak Boy. Ini kalau WA webnya kalau kelamaan itu harus restart lagi. Atau ada yang mungkin mau mempresentasikan punyanya Pak Boy? Ini masih buka lagi ini. Kirim Pak Boy. Kirim. Punya saya LK Bu. Punya saya LK, iya. Kok LK Pak Boy? Lah kan tadi sudah LK-nya Pak Boy. Oh berarti PowerPoint ya Bu ya? Loh, tadi pagi kan sudah LK Pak Boy. Berarti belum Bu. Ini maaf Bu, matikan video nih, mati lampu nih Bu. Mungkin apa? Pak Boy sudah minum kopi belum ini Pak Boy? Loh kan tadi kan saya sampaikan Pak Boy, dari apa yang sudah dipresentasikan dengan temannya, berarti Pak Boy tadi tidak ngikuti ya ketika pagi tadi dengan teman-temannya itu? Ngikuti Bu, mungkin pagi tadi yang kurang kopi Bu. Terus sekarang kopinya juga tambah kurang gitu atau bagaimana ini? Kira-kira Bu. Oke, ada yang mungkin masih belum jelas terkait dengan tugas, biar kita nanti tidak salah persepsi ya, biar nilainya bisa maksimal. Silakan. Oh, kalau cukup ya enggak apa-apa. Mungkin ada contoh Bu yang bisa ditampilkan dari Bu, sesuai analisis PowerPoint. Contoh nanti saya carikan contoh ya, tapi pada intinya adalah bagaimana nanti kita itu bisa menerapkan keempat tadi gitu ya, menerapkan keempat tadi gitu, sehingga Bapak Ibu itu paham bagaimana konsep dari tes pengukuran penilaian dan evaluasi. Nanti coba saya carikan contohnya gitu, karena saya harus buka LMS lagi nih. LMS-nya beda soalnya sama yang LMS di Rajab kan. Nanti coba saya carikan contoh yang apa ya, yang mungkin bisa dijadikan sebagai referensi gitu ya. Tapi ya jangan sama persis dengan contoh lah, harus punya kreativitas sendiri ya. Oke, ya enggak apa-apa, nanti coba saya apanya? Yang 4 tadi itu ada dalam presentasi itu, dari mulai tadi tes pengukuran penilaian dan evaluasi itu. Iya kan, hanya tinggal kita misalnya tes, menentukan tesnya apa sih gitu kan. Oh, tesnya adalah berupa tadi kalau misalnya punyanya Pak Hasan kan kecepatan ya. Nah, karena Pak Hasan SMP Pak Hasan ya. SMP Ibu. Nah, SMP ya, atau mungkin yang lain kalau misalnya boleh misalnya Bapak Ibu membuat tesnya adalah tes tulis ya, kemudian ada mungkin contoh soalnya disampaikan, enggak apa-apa, yang penting kita paham dulu alurnya, kita paham urutannya itu ya. Nanti coba saya carikan contoh gitu ya, cukup mungkin. Kemudian nanti jangan lupa untuk mengerjakan tes sumatif. Sudah ada belum tes sumatifnya?
Kalau belum nanti coba tak tanyakan ke adminnya. Sudah ada tes sumatifnya? Belum sampai ke situ, Ibu. Belum sampai di situ, Bu. Belum. Ambil dari modul aja, Bu. Coba tak Kalau bisa ambil dari modul aja, Ibu. Ya siapa tahu kalau sudah, kan saya enggak tahu. Oke, saya cek dulu. Atau kita bahas. Hah? Atau kita bahas di sini tes sumatifnya. Loh, ini sudah ada yang memasukkan refleksi ini. Siapa ini? Coba saya cek. Pak siapa? Pak Hasan. Sudah ada satu yang memasukkan refleksi. Belum, Ibu. Loh, ini kok ada satu, saya tak cek ya, Pak. Loh. Saya sepertinya, Bu. Oh, coba tak ceknya. Ya, dicek, Bu, mangga. Nah, kalau sudah direfleksi kan tinggal mengerjakan sumatif ya, Bu ya? Ya, Bu, karena ya ini karena ke dokter gigi loh, Bu, makanya dan cepat-cepat dikerjakan. Pokoknya dikerjakan ya, enggak tahu nanti seperti apa gitu ya mengerjakannya. Barusan di kapan ini? Tadi pagi kah? Itu tadi siang, Bu. Kok nggak bisa saya buka sebentar. Oh, sebentar, keliru. Udah ini ya, Bu ya? Oh, belum masuk. Gimana, Bu? Ini ya. Ini poin-poinnya gitu ya mestinya ya. Jangan banyak gitu ya, mungkin poin-poin yang dibahas gitu. Oh gitu ya, karena itu Bu, sesuai bahasa. Menjabarkan. Salah ya, Bu ya? Siapa? Ya, saya enggak bilang salah, enggak ada yang salah. Ya. Tapi mungkin kalau lihat seperti ini bingung loh orang yang melihat. Tapi kalau mungkin bagian pokok-pokok atau sistematis gitu ya, sistematis ada penomoran, itu kan mungkin akan lebih mudah untuk dimengerti gitu ya. Kalau seperti ini kan Piye. Apa masih bisa Wah, kalau kasih aku nang duit, Mas. Pak Salam. Bisa, Bu. Itu kan masih bisa disetting ulang ya, Pak Bu. Salam utawa Pak Sunani. Bisa, Bu. Nah, miskonsepsi. Guna aku tolong di enak ning warnane elek san. Awas. Hasil diskusi bersama teman dan Dulu mengenai miskonsepsi. Aku nyileh ya. Apa yang menjadi miskonsepsi itu masukkan di sini gitu loh. Mana ini miskonsepsinya? Apakah memang miskonsepsinya remeh dan pengayaan? Iya, Bu, tadi pagi kan sudah dibahas itu ya, Bu. Maksud saya itu gini ya, Bu. Kemudian ini hambatan yang dialami pada pembelajaran. Nah, hambatan ini adalah hambatan yang Ibu alami ketika proses pembelajaran di modul ini. Apa itu yang mungkin dimasukkan ya? Iya, Bu. Nah, ini berarti kan kurang pas ya kalau seperti itu. Modulnya sudah habis loh, atau mungkin kalau modul profesional kan sudah habis lah, semangat dalam dengan modul selanjutnya itu. Karena setelah ini mungkin ketemunya di
Materi. Di materi untuk penyusunan materi ajar kalau nggak salah. Oke. Refleksi, jadi apa yang sudah kita jadi yang apa yang kita diskusikan lagi nanti mohon untuk dimasukkan ke refleksi, termasuk tadi untuk miskonsepsi ya, materi yang sulit dipahami ataupun juga hambatan dalam memahami modul itu masing-masing harus bisa untuk memasukkan ya, jadi tidak sama gitu, atau mungkin contohan gitu ya. Nggak ada kan yang contohan ya? Nggak ada yang contohan, nanti terus si A sama si B kan tentu mestinya jawabannya adalah berbeda gitu, tidak sama gitu. Nah, karena memang untuk refleksi ini juga akan menjadi poin penilaian juga gitu ya Bapak Ibu. Jadi memang dari setiap aktivitas yang Bapak Ibu lakukan di LMS itu akan menjadi nilai atau akan menjadi poin ya. Sama hanya misalnya ketika Bapak Ibu aktif itu juga ada poin gitu. Oh, peserta ini bagaimana? Oh, sangat aktif, misalnya nilainya berapa, itu ada poin sendiri yang nanti akan masuk di akhir. Seperti itu. Oke. Ada yang mungkin perlu disampaikan, kita kurang 2 menit lagi. Artinya kita harus memulai dan mengakhiri tepat waktu ya. Tidak boleh tidak boleh nambah-nambah gitu. Cukup mungkin atau ada yang perlu disampaikan, kita kurang 2 menit. Cukup? Cukup? Oke, ya silakan Bu Dania. Makasih Bu. Mungkin agak melenceng dari materi Bu. Ini saya mau sedikit share Bu. Agak putus-putus ya? Boleh Bu? Ya silakan. Jaringannya kan Bu 2 semester kayak gitu saya kan mengajarnya daring. Nah, tapi ada beberapa siswa itu yang tidak mengerjakan tugasnya Bu. Kemudian dia sudah masuk di semester, dia sudah naik kelas 3 sekarang Bu. Cuman kan kemarin dia nggak pernah kerja tugas kan, jadi saya nggak kasih tuntas Bu. Kemudian dia minta untuk dituntaskan Bu. Apa yang harus saya berikan kepada ya Bu? Sementara dia nggak pernah mengerjakan tugas. Nah, itu kan berarti pembelajaran tidak tuntas. Nah, sebenarnya kan ketika proses kenaikan kelas itu kan boleh ada 2 mata pelajaran yang tidak tuntas, itu mereka kan masih tetap bisa naik kelas. Ya, menurut saya kalau memang dia juga tidak tuntas itu mereka juga tidak berhak untuk meminta ini tambahan nilai gitu ya. Tetapi karena semua memang by proses, ketika misalnya Bu Daniar sudah menyampaikan di awal siapa yang belum mengumpulkan tugas karena ini nilai akan segera diolah misalnya, dan tidak ada respon, ya maka ya nilai itu yang memang harus kita masukkan. Nah, ketika misalnya dia itu meminta nilai tambahan, ya berarti kita harus jelaskan itu. Ya, kita jelaskan kronologisnya kenapa kok nilainya dia sekian. Karena memang salah satu prinsipnya adalah penilaiannya itu harus adil ya Bu ya. Harus adil gitu. Nah, ketika misalnya saya tidak menyamaratakan ya, memang kadang-kadang ada guru PJOK itu yang dia tidak melihat prosesnya, tiba-tiba nilai itu keluar ya. Atau kalau di kita adalah ngaji ya, ngarang, kalau kita itu ngaji ya, ngarang biji atau mengarang hasil ya, itu kan kadang-kadang ada yang seperti itu. Kalau menurut saya tetaplah nilai yang dimasukkan di situ adalah nilai asli. Kalaupun dia mau memperbaiki, ya berarti ada proses yang harus dilakukan. Tidak tiba-tiba nilai itu muncul misalnya A misalnya. Kok A ya, kalau di sekolah kok A ya. Misalnya nilai ini muncul langsung dari awalnya 60 tiba-tiba langsung muncul di 80 tanpa ada proses, itu tidak bisa.
Tapi kalau menurut saya harus ada proses. Proses yang kita lakukan, apa yang memang tugas itu belum dia selesaikan, itu yang harus dipenuhi. Apakah nilainya sama untuk yang lain? Enggak. Ya, berarti kita memberikan pengurangan nilai karena ketika mereka mengumpulkan itu kan tidak tepat waktu. Seperti itu. Menuntut untuk ada perbaikan nilai. Ya karena memang banyak faktor ya Bapak Ibu ya ketika itu online itu ya. Kadang-kadang mungkin ada yang tidak punya gadget ya atau smartphone sehingga tidak bisa mengumpulkan video. Nah, itu yang mestinya juga harus kita pahami juga gitu. Tapi dia tidak ada masalah ya Bu ya kalau gadget dan sebagainya itu tidak ada ya. Kalau saya sih tetap itu by process. Tidak ada Bu, cuman itu di kelas ya. Kalau sudah naik kelas itu ya sebenarnya kan enggak apa ya, sudah terlambat gitu ya. Dia untuk meminta nilai remedi gitu kan. Kenapa kok di awal-awalnya sebelum dia itu naik kelas, kenapa kok tidak diminta di situ? Berapa nilainya Bu? Saya kosongkan Bu karena tidak pernah dikumpul tugasnya baik itu kognitif, kosong. Ini juga tidak ada Bu, kosong. Tapi kok bisa naik kelas dia ya? Kalau nilainya kosong. Kehadiran dia bagus. Nah ya, kok kalau nilainya kosong kok bisa naik kelas? Gimana? Halo? Mungkin nggak tahu Bu, mungkin karena kan kalau kenaikan kelas itu kan maksimal cuma tiga mata pelajaran kan, yang minimal yang maksimal yang tidak tuntas. Tapi itu nilainya kosong ya Bu. Kosong itu kan berarti tidak ada proses di situ, kecuali ada nilai, tetapi dia tidak memenuhi ya, tidak memenuhi dari kriteria atau KKM yang sudah ditentukan. Mestinya seperti itu. Tapi kalau nilai kosong ya mungkin mestinya dia tidak naik kelas gitu loh. Tapi kok bisa ya? Apakah ada yang di lain juga ada yang seperti itu? Izin Bu, misalnya ada kasus begitu, karena kemarin kan ada nilai juga yang kasusnya sama, cuma di store di wali kelas Bu. Nah di wali kelas inilah nilai yang Anit langsung berubah. Biasanya begitu Bu. Lah ini berarti komunikasi Bu Daniar dengan wali kelasnya bagaimana? Enggak pernah juga informasi Bu. Nah itu yang perlu untuk diluruskan seperti itu karena semuanya kan by proses. Kalau enggak ada proses kan tidak bisa. Kalau biasanya itu Bu, nilainya itu disamakan dengan KKM dulu. Kalau biasanya Bu ya, kalau murid-murid nakal itu Bu, kalau di sekolah-sekolah itu nilainya samakan dengan KKM, kemudian remedinya menyusul Bu biasanya. Lah ya itu nggak ada nilainya sama sekali loh, kok bisa naik kelas, itu loh yang saya pertanyakan gitu. Kenapa apa nggak ada rapat itu Bu Daniar? Rapat kenaikan kelas kan biasanya ada Bu Daniar. Kan kemarin COVID kan. Jadi ini saya juga tidak ikut, mungkin rapat itu bagaimana saya tidak tahu, cuman setahu saya kalau misalnya itu mata pelajaran ada 3 tidak tuntas itu masih bisa dinaikkan. Maksimal 3 mata pelajaran tidak tuntas itu dinaikkan. Maksimalnya 2 loh Bu, bukan 3 loh, berarti itu menyalahi loh itu. Dan kalau nilai 0 itu kalau tidak tuntas itu kan bukan berarti nilainya kan 0 toh. Itu loh. Itu sih yang menurut saya agak janggal juga gitu. Tapi kalau memang
sebelumnya itu sudah ada proses klarifikasi, itu saya rasa juga sah-sah saja ketika kita memberikan penilaian gitu ya, atau kita memberikan perlakuan melalui proses remedial seperti itu kalau dari saya. Oke. Cukup mungkin ya Bapak Ibu ya. Jadi itu ya Bu Dahniar ya, itu saya baru mengalami ini gitu ya, kalau ada nilai 0 tiba-tiba dia naik kelas itu. Karena memang untuk menentukan kenaikan salah satunya kan dengan melalui rapat pleno ya. Apakah rapat itu dilakukan? Ada Bu rapat, cuman saya kayaknya nggak ikut Bu, karena kemarin juga sibuk kuliah. Iya. Nah itu yang mungkin juga perlu untuk diluruskan, itu saja sih. Tetapi kalau menurut Atau saya mungkin kayaknya dikasih nilai sama wali kelasnya Bu atau bagaimana. Cuman ini anak-anak tiba-tiba rombongan datang Bu, bilang, Bu nilai saya kosong Bu, penjas. Sementara itu sudah naik kelas 3. Jadi saya kaget loh, kalau baru kelas 3 sudah baru minta remedial. ya itu salahnya di situ. Kalau memang kita mau membantu untuk mungkin nilai di akhir ya cobalah kita diskusikan bersama, terutama mungkin di situ dengan pihak yang terkait gitu ya, dari wali kelasnya yang lama ataupun juga wali kelasnya yang baru. Saya rasa juga kalau memang kita mau membantu ya tidak masalah ya, walaupun memang itu tidak prosedural sebenarnya ya, karena kalau sudah nilai sudah masuk, sudah dinyatakan dia naik kelas baru diproses, itu kan juga itu sebenarnya tidak prosedural. Tetapi kalau memang kita membantu saya rasa juga tidak masalah. Oke, itu ya Bu Dahniar ya. Bapak Ibu mungkin terima kasih Bu. Ya pertemuan kali ini nanti apabila ada yang perlu disampaikan silahkan mungkin bisa japri ke saya, atau seperti apa nanti untuk contohnya bisa saya sampaikan ke Pak Ketua kelas. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Sampai ketemu hari Senin. Saya akhiri, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak. Saya ya. Oke. Ya Bu.